Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur hari yang baru. Ya, hari pertama di minggu ini kita menikmati anugerah Tuhan. Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun di rumah, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 52. Kita akan menerima berkat firman ini. Ya, Mazmur 52. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca secara bersama-sama. Perikopnya hukuman terhadap orang fasik, ya. Mazmur pasal 52. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Dog orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu, baik aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Masih seperti tema-tema sebelumnya, dalam Mazmur ini masih jelas sekali kita melihat perbedaan orang fasik dan orang benar. Ya. Dan kita lihat di sini bagaimana keadaan orang fasik, yaitu kelakuannya jahat, ya, penipu, ya, merancangkan kejahatan dan berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan, ya. Nah, dalam bagian ini kita melihat bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud, ya, jelas dikatakan ayat 2, ketika Dog orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Waktu itu Daud melarikan diri dari Raja Saul karena Raja Saul berikhtiar akan membunuh Daud. Ya. Dan waktu Daud melarikan diri di rumah Ahimelek, seorang imam, kemudian Daud beritahu bahwa Daud ada di sana. Akibatnya apa? Ya, imam ini Ahimelek bersama anak-anaknya dan imam-imam lain dibunuh karena waktu itu Daud sudah keluar dari rumah Ahimelek. Jadi tindakan Dog ini mengerikan sekali, ya, mencelakakan orang-orang benar, orang yang tak bersalah. Nah, maka Daud berkata, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Kenapa? Dan orang fasik ini memegahkan diri dengan kejahatan. Kalau saudara pernah mendengar ada orang bercerita dengan bangganya waktu dia melakukan kejahatan. Oh, dulu saya orang sakti, dulu saya orang hebat, dulu saya preman kelas kakap, ya. Dulu kejahatan yang luar biasa, dan dengan bangga menceritakan hal itu. Ya, dengan bangga menceritakan hal itu. Itulah orang fasik. Nah, kalau orang benar tentu akan merasa malu mengapa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, orang fasik dengan bangga menceritakan kejahatan, ya, menceritakan perbuatannya yang tidak baik. Ini orang fasik. Bahkan dikatakan apa? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu.
Orang fasik itu kalau kita lihat di sini dia suka menipu, ya, suka menipu, merancangkan hal yang jahat, ya, menganiaya, menghancurkan, menyakiti orang yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Allah. Ini pekerjaan orang fasik, ya, menindas, mengintimidasi, ya, menekan. Ini orang-orang fasik, ya. Dikatakan ayat 5, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Jadi kalau kita misalnya, ya, membicarakan hal yang baik, hal yang benar, kasih, nah orang fasik nggak suka itu. Ya, kadang-kadang orang fasik ini berkata, kalian itu seperti, ya, orang-orang alim aja, seperti malaikat saja. Ya, tetapi kalau sudah bercerita tentang hal yang jahat, yang kacau, yang rusak, wah senang banget. Ya, berkumpulannya memang di situ, menceritakan hal-hal yang jahat dan menyukainya, menikmati cerita-cerita yang jahat. Nah, ini orang fasik, ya. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Ya, yang dirancangkan hal-hal yang jahat. Nah, tetapi bagaimana garis akhir hidup orang fasik? Ya, kebenaran firman Tuhan ini jelas sekali bahwa mereka akan mengalami kehancuran, akan mengalami petaka. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 berkata, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Allah akan merobohkan engkau. Kita ingat ini, kehidupan orang fasik tidak akan abadi, kehidupan orang fasik tidak akan mengalami kebahagiaan selamanya. Kehidupan orang fasik itu, ya, akan berhenti dengan hukuman daripada Allah. Ya, dikatakan di sana, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemahmu, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Orang fasik ini akan dilenyapkan Tuhan. Ya, akan dilenyapkan, ya, akan binasa, akan mengalami kehancuran, bahkan akan mengalami kematian yang abadi. Ya, masuk dalam maut. Itulah orang fasik. Ya. Nah, bagaimana perjalanan hidup kita? Adakah kita ada di dalam lingkungan orang fasik? Kalau masih kita ada di dalam komunitas orang fasik, ada dalam lingkungan orang fasik, ada dalam perbuatan-perbuatan orang fasik, kita harus berhenti untuk itu. Kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Ya, kita tinggalkan segala kefasikan itu. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jangan bangga dengan kejahatan. Jangan lagi mau senang bercerita tentang kejahatan. Tetapi mari kita membicarakan hal yang baik, membicarakan hal yang benar, ya, berbuat, ya, hal-hal yang baik. Tentu ini yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana orang benar ini, ya, melihat nanti kehidupan akhir orang-orang fasik. Di ayat 8 berkata, maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Menertawakan orang-orang fasik itu. Jadi kehidupan orang fasik, ya, tidak ada apa-apanya. Jadi harus kita berhenti dengan kefasikan. Jangan bangga dengan mereka, atau jangan bangga kita ada di dalamnya. Ya, karena mereka akan ditertawakan. Lihat orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya. Ini orang fasik, ya, tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, ya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan tindakan penghancurannya. Jadi mereka merasa aman dengan hartanya, dengan tembok-tembok kotanya, rumah yang mantap. Padahal terlalu mudah bagi Tuhan untuk menghancurkan itu. Kita lihat, ya, ada bangunan-bangunan yang hebat, gagah, dirancang oleh arsitek yang luar biasa, hitungan-hitungannya yang mantap, kokoh. Tetapi ketika terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, apa yang terjadi? Roboh bangunan itu. Jadi jangan mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita, jangan mengandalkan bangunan yang kokoh itu, jangan mengandalkan tembok-tembok itu, jangan mengandalkan kekayaan kita, uang kita, nggak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat
ya terlalu banyak. Ya kalau punya uang bisa lakukan ini, itu betul. Tapi tidak semua bisa dilakukan karena ada uang. Ada yang tidak bisa dilakukan dengan uang. Kalau sudah waktunya, ya Tuhan ambil nyawa. Mau dikasih bayar berapa? Tidak bisa. Uangmu tidak ada artinya karena akan ditinggalkan. Uang kita, harta kita, ya tembok-tembok yang kokoh itu nggak ada artinya karena kita akan tinggalkan. Jadi yang terpenting adalah ikutlah Tuhan, ya berjalanlah bersama dengan Tuhan. Di ayat 10 penting, perhatikan Bapak Ibu. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Tetapi aku, kata Daud. Ya, dan ini merupakan perkataan kita. Ya harus, tetapi aku Tuhan, aku mau bersyukur atas hidup ini. Aku mau bersorak-sorai, aku mau memasyurkan engkau, aku mau hanya tunduk kepada Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan. Aku mau berlindung pada Tuhan, aku mau berserah kepada Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Aku mau ada dalam pimpinan-Mu, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, aku mau ikut engkau Tuhan. Aku mau memasyurkan namamu. Mengapa? Karena Tuhan baik. Tuhan kita maha kasih. Kasih setia Allah. Kita harus percaya kepada Dia. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang memberi napas hidup. Dia yang membuat kita bergerak. Bisa melakukan aktivitas kita. Bisa bernyanyi. Bisa bersuka cita. Bahkan termasuk juga kalau kita sedih karena ada persoalan pergumulan atau sakit penyakit. Itu wajar. Normal. Kalau kita disakiti masih sakit, kalau ada duka masih kita menangis, ada berkat-berkat yang berkelimpahan kita tertawa, kita senang, itu normal. Dan itu dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita alami, kita nikmati hidup ini, percayalah ini dari Tuhan. Dan kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Artinya kalau kita bisa bangun pagi, ya kita bersyukur Tuhan, terima kasih ini karena Engkau. Kalau kita bisa lakukan kegiatan kita, kalau kita masih bisa bekerja, masih bisa berpikir, masih bisa berkata-kata, kalau kita masih dapat berkat-berkat yang berkelimpahan, ada banyak uang, ada harta, itu karena Tuhan. Jadi kita mau berkata terima kasih Tuhan buat berkat-berkat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan ini. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sang pemazmur berkata, aku mau bersyukur. Saudara dan saya, kita harus bersyukur selama-lamanya selagi kita hidup. Karena memang orang hidup harus bersyukur kepada Tuhan. Itulah tujuan Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Sebab di dunia orang mati, tidak ada lagi ucapan syukur kepada Allah. Tidak ada lagi penyembahan kepada Allah. Selagi kita hidup, inilah waktunya kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan katakan, tapi kan saya sedang bergumul berat, saya sedang menderita, saya nggak bisa bersyukur, beban saya berat. Saudara, justru ketika engkau mengalami beban berat, pergumulan, sakit penyakit, cobalah engkau bersyukur kepada Tuhan. Engkau akan merasakan sesuatu yang beda. Coba ganti, daripada mengeluh, adu, bersungut-sungut, adu, coba ganti dengan pujian. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, ketika bergumul, ketika sakit, tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, waktu kita nyanyi seperti itu, ada gairah, ada semangat, dan kita berkata, haleluya, puji Tuhan, aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita teladani sang pemazmur Raja Daud. Ya, dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain dalam dunia. Ya, tetapi dia tetap konsisten mengikut Tuhan. Dan komitmennya adalah aku mau bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Ingat, syukur kita kepada Tuhan bukan karena semuanya beres, bukan karena berkat-berkat berlimpah, bukan karena kita sehat selalu. Tidak, apapun yang terjadi, sudah selayaknya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Paling tidak masih bisa kita hidup, masih ada napas. Inilah yang terutama. Masalah beban pergumulan yang ada, mari kita hadapi dengan mengandalkan Tuhan. Dia akan tolong. Saudara yang hari ini bergumul mengenai keuangan, jangan takut. Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup. Dia bisa buka jalan. Saudara yang bergumul mengenai usaha, mengenai pekerjaan, bagaimana usaha saya ini? Apakah akan diberkati Tuhan atau tidak? Jangan ragu-ragu. Serahkan kepada Tuhan. Dan katakan, aku tahu Tuhan, Engkau akan memberkati aku. Sebab aku percaya yang aku lakukan ini di dalam Tuhan. Bukan dengan cara-cara orang fasik. Bukan. Aku melakukannya dan berserah kepada Tuhan. Dan aku mohon berkat Tuhan untuk usaha ini. Untuk bisnis ini. Bagi saudara mungkin ada yang sakit. Bergumul dengan berat. Percayalah akan kuasa Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya dahsyat, kesembuhan ada padanya. Kita minta dan Dia akan berikan tepat pada waktunya, apapun keadaan kita. Dan bagi saudara yang dapat berkat-berkat berlimpah, jangan sombong, jangan lupa diri. Dan katakan, Tuhan terima kasih buat berkat ini, buat mujizat ini. Dan aku terus bahkan menguatkan aku semakin bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat ini. Sebab ada orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan kok justru menjadi sombong. Sangat disayangkan. Jangan sombong. Jangan menjadi orang fasik. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Yang suka duka silih berganti itu kehidupan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tawa, tangis, silih berganti itu kehidupan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, apapun keadaan kita, senang, duka, yang silih berganti, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berkata seperti sang pemazmur, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Tuhan memberkati kita. Amin.